Usaha sapinya itu tahunan, Mas. Tahunan, istilahnya tahunan itu pendak tahun. Mulai biasanya setelah Hari Raya Idul Fitri itu ambil. Nanti Idul Adha, sorry. Hari Raya Idul Adha ini itu sebelum Hari Raya itu, sesudah Hari Raya Idul Adha itu beli bibit. Nanti di ingoni lah istilahnya, 1 tahun pendak Idul Adha baru dijual. Kalau Idul Adha itu kan lakunya lebih dari hari-hari biasa lah. Karena kalau Idul Adha untuk korban itu, jadi orang-orangnya kan lebih mahal. Tapi kalau untuk dipotong itu ya bisa, kalau misalnya kan harganya matuk dengan pembeli, oke, bisa dijual gitu, Pak. Ambilnya sekitar usia ya 5 bulan ke atas. Kalau masih kekecilan ya istilahnya itu resikonya berat gitu. Kalau nggak tahan-tahan, kalau nggak bisa cara merawatnya, biasanya kan gagal kalau masih kekecilan. Tapi kalau sudah 6 bulan atau ke atas nih, itu kan lebih kebal kekuatannya sapi itu gitu. Biasanya kalau di sini ya itu jenis Jawa itu putih itu yang gampang di sini dirumati yang itu. Kalau di sini tuh kalau remosin semental itu biasanya yang keberatan tuh ngombornya. Ntar resiko kan ngombor itu kan lebih, pengeluarannya kan lebih banyak, lebih mahal. Jadi kan sini kan yang cari yang gampang-gampang saja, makanya diambilkan dari sawah-sawah itu gitu. Kalau penyakitnya sapi biasanya itu di sini ya sapi itu batuk, terus mencret. Kalau nggak tahan-tahan musim kalau sapi kan nggak tahan dingin. Nah itu kalau musim rendeng itu kembung tuh. Biasanya kalau awal-awal kan diobati sendiri, pakai minuman itu temulawak atau jahe diminumkan. Tapi kalau nggak sembuh biasanya dipanggilkan mantri hewan gitu. Kelompok tani Guyub Rukun sini, kelompok tani ternak, sapinya berjumlah sekitar 50 ekor. Itu untuk semua kelompok gitu. Terutama dukanya dulu. Kalau dukanya itu kalau keserang yaitu penyakit atau gagal atau nggak sembuh, itu jelas duka. Tapi kalau alhamdulillah sapinya itu sehat sampai bisa dijual, ya suka, dapat penghasilan lah lumayan gitu. Apalagi kalau harga-harga daging naik gini, alhamdulillah nih. Tapi biasanya kalau harga daging naik geger itu, Mas. Kalau sini, kalau sapi lokal putih itu cukup beri rumput itu. Rumput yang sini kan lahan rumput kan banyak, mudah cari rumput. Terus lah sapi sehat makannya banyak, minumnya banyak, insya Allah sapi itu bisa gemuk, nanti dijual bisa alhamdulillah dagingnya. Tergantung, kalau kandang sapi itu kalau sapinya banyak otomatis kan lebih luas. Kalau sapinya cuma 1, 2 sampai 4 ya cukupnya sapi itu jangan sampai berbenturan lah gitu. Saya itu juga di samping ternak juga nanam padi. Intinya kalau orang bertani sambil berternak itu banyak fungsinya. Misalnya kalau dari nanam padi kan memanfaatkan pupuk itu. Pupuk kandang itu difermentasi, setelah jadi kan bisa untuk memupuk tanamannya. Jadi kan kalau misalnya sekarang kok tani kalau tani gagal seperti ini, usum tikus, omong ini kan gagal nih. Nah itu ada yang nanti yaitu ternaknya itu. Kalau khusus untuk petani, gagal tani ya sudah, tidak ada yang ditunggu-tunggu lagi. Tapi kalau tani sambil ternak, seandainya ternaknya gagal, taninya baik, ya ada yang diharapkan.
kalau taninya gagal, ternaknya bisa ditunggu diharapkan gitu. Kalau pembelinya itu gini, pembelinya tergantung sini. Sini mau manggil siapa? Manggil belantik juga bisa. Kalau ada orang mau membutuhkan misalnya mau butuh sapi untuk daging, untuk hajatan, apa bisa membeli di sini. Kalau ada yang mau dikeluarkan bisa langsung. Apalagi kalau hari-hari besar, misalnya hari raya Idul Adha itu, wah banyak ya datang sendiri-sendiri pembelinya itu. Istilahnya kalau hari raya Idul Adha meremo lah istilahnya. Harganya bisa naik, misalnya sapi seharga 20 bisa nyampe 23, 24 kelebihannya. Kalau hari harga biasa misalnya segitu. Misalnya hari harga biasa kok 20 juta. Kalau hari raya Idul Adha bisa 23, 24 lebihnya gitu. Masalahnya kalau hari raya Idul Adha kan banyak orang yang membutuhkan untuk untuk korban itu gitu. Kalau yang sudah biasa itu yang mudah. Kalau yang sudah biasa mengingoni sapi itu untuk saya loh itu mudah. Kalau yang belum pernah ya biasanya alah sekali dua kali ya ada bau itu ya tidak tidak pati minat. Kalau yang minat tuh ya sapi itu yang penting tuh makannya terjamin, minumnya cukup, terus tempatnya itu bersih. Lah, insya Allah ternak itu akan sehat, tidak akan bisa penyakit itu mudah masuk, tidak bisa, insya Allah gitu kan. Syaratnya itu makannya penuh, minumnya ya cukup, tempatnya bersih gitu. Harapannya ke depan tuh peternak sapi itu gini, yang penting tuh harganya itu. Biasanya itu kalau petani itu harganya kalau agak naik sedikit misalnya kan daging naik biasanya kan wah dikomplain gini-gini kok naik geger. Terus apalagi itu petani petani padi atau apa naik sedikit kan biasanya itu kendalanya petani itu ya harga biasanya. Harga kalau agak naik kan biasanya gitu. Untuk anak-anak muda itu jangan malu-malu lah, jangan ragu-ragu. Di samping kita itu untuk melestarikan peternakan ini biar bisa langgeng sampai besok turun-temurun. Mari kita giatkan untuk pemuda itu di samping kita bekerja nyambi istilahnya nyambi apa itu berternak juga itu masalah ternak bisa disambi. Setelah kerja bisa ngarit untuk memberi pakan tuh. Lihat di sini di kelompok saya banyak pemuda-pemuda itu yang di pabrik, yang kerja di luaran, di luar kampung niku tiap sore niku ya pulang itu sudah membawa makanan ternaknya nyambi. Jadi kan bisa hasil dari kerjanya, bisa punya celengan dari ternaknya gitu, Mas. Ayo para pemuda, para peternak, jangan putus asa. Kita lanjutkan, kita giatkan peternakan kita supaya kita bisa sukses, bisa apa yang kita cita-citakan dapat tercapai dan daging bisa lancar. Alhamdulillah.